Pada khutbah hari ini saya mengawali khutbah dengan ayat tentang zihar dan ayat tentang anak angkat. Tetapi bukan itu yang ingin saya sampaikan atau saya bicarakan, karena kajian fikih yang seperti itu tempatnya adalah ceramah yang agak lebih panjang dan punya waktu untuk menjelaskan hujjah. Apalagi persoalan ini juga masalah yang sudah ma'ruf tentang zihar, menyamakan bagian tubuh, menyamakan istri dengan bahagian tubuh dari ibu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma ja'alallahu lirajulin min qalbain. Allah tidak menjadikan seorang laki-laki itu punya dua hati fi jaufi, di dalam rongga dadanya. Dan Allah, wa ma ja'ala azwajakum allai tudahiruna minhunna ummahatikum. Dan Allah tidak menjadikan istri-istri kamu itu yang kamu zihar itu adalah ibumu. Istri tetap istri dan ibu tetaplah ibu. Begitu juga Allah katakan, wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum. Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu yang kamu sebut anak itu, yang kamu dakwakan adalah keturunanmu, anakmu itu, dia bukanlah anak-anakmu. Allah tidak jadikan mereka sebagai anak-anakmu yang sebenarnya. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Itu hanya pernyataan di mulut kamu kalian saja. Hanya di mulut kamu sekalian saja ucapan itu. Wallahu yaqulul haq. Allah mengatakan yang hak. Wa huwa yahdis sabil. Dan Allah memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Jamaah rahimakumullah, kita tidak bicara tentang hukum zihar dan masalah tabanni atau hukum mengangkat anak. Tapi saya ingin mengajak kita semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak terhambat untuk menyampaikan yang hak. Allah Subhanahu wa taala tidak terhambat oleh kebiasaan manusia, oleh tradisi mereka untuk mengatakan yang hak. Di dalam ayat lain Allah katakan, innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah juga tidak malu membuat perumpamaan, walaupun terhadap perumpamaan itu memakai makhluk hanya seekor nyamuk sekalipun, selama tujuan itu adalah untuk menyampaikan yang hak dan kebenaran. Nah, dari yang seperti itulah hendaknya kita bisa mengambil sikap dan pelajaran di dalam hidup. Ayat ini ditutup oleh Allah, wallahu yaqulul haq. Allah senantiasa mengatakan yang hak. Wa huwa yahdis sabil. Dan dia memberikan hidayah ke jalan yang benar. Jadi hari ini prinsip yang mestinya tertanam dalam diri muslim, mengatakan yang hak, menyampaikan hidayah, inilah yang hari demi hari semakin menurun karena berbagai pertimbangan. Dan yang menyedihkan, pertimbangan itu adalah pertimbangan material duniawi. Jadi dua itu kategorinya. Orang tidak mau mengatakan yang hak, dan orang cemas menunjukkan posisi atau arah yang benar, material dan duniawi. Karena itu tidak mengherankan suara kebenaran itu sayup-sayup terdengar. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa suara kebenaran itu seperti dongeng saja. Mereka menganggap orang-orang yang menyampaikan yang hak, yang bersandarkan kepada firman Allah dan Rasul sebagai dongengan. Dan bahkan para sarjana
di perguruan tinggi yang berlabel Islam sekalipun, alasan-alasan, narasi-narasi yang bersandar kepada dalil-dalil syariat ini mereka cenderung masukkan dalam kategori tidak ilmiah. Bagi mereka yang ilmiah itu kalau bisa diuji secara material dan bisa dibuktikan secara kasat mata indrawi, baru ilmiah. Tetapi kalau berdasarkan kepada wahyu, berdasarkan kepada sunnah Nabi, bagi mereka itu bukan suatu yang ilmiah. Bahkan ada yang lebih jauh dari itu. Kalau yang berkata itu adalah ulama, atau yang berbicara itu adalah tokoh-tokoh umat Islam, mereka menganggap itu bukan alasan ilmiah, itu alasan emosional, itu alasan subjektif, bukan adalah objektivitas ilmiah. Tapi kalau yang berbicara itu adalah pakar-pakar dari barat, apalagi memakai sedikit bahasa Inggris, walaupun kadang bahasa Inggrisnya sekarek ulah sekarek balui, tapi itu sangatlah ilmiah. Nah, ini racun yang seperti ini sekarang ini menyebar melalui berbagai media dan bahkan mempergunakan institusi, lembaga pendidikan dan lain-lain. Karena itu baru orang akan menganggap suatu penjelasan itu ilmiah kalau menurut mereka itu ada landasan filosofisnya, seperti seolah-olah filsafat itulah ukuran kebenaran. Padahal kalau orang belajar sejarah, Yunani memiliki para filosof yang hebat, diakui oleh sejarawan, tapi mereka tetap saja secara keyakinan percaya dengan dewa-dewa berbagai macam, dan ujungnya tetap saja kaum mereka itu penyembah berhala. Nah, di mana sambung menyambungnya filsafat dengan perilaku mempertuhankan material makhluk seperti itu? Tetapi mereka tetap tidak akan menerima bahwa ilmiah yang mereka katakan itu ternyata tidak memberikan hidayah kepada masyarakat mereka yang hari ini masih saja tersisa sampai hari ini, bahkan mempengaruhi agama-agama yang hari ini menyebut diri mereka adalah agama pelanjut para nabi dan rasul, tapi sebenarnya ke dalam ajaran mereka menyelusup ajaran-ajaran yang diwarisi dari Yunani kuno tentang dewa-dewa, keyakinan penyembahan berhala dan lain-lain. Tapi walau bagaimanapun, karena terlanjur sudah mereka label itulah yang ilmiah, jadilah dia ilmiah. Kalau tidak sesuai dengan kriteria yang mereka buat, maka mereka tolak, itu tidak ilmiah. Nah, begitulah mereka menampilkan diri kepada umat. Karena itu dengarlah para pakar hari ini sangat asing terdengar mereka berhujjah dengan nilai-nilai yang ada di dalam petunjuk syariat kita. Walaupun sebenarnya di negeri kita ini kita tidak pernah mengatakan negara kita ini sekuler. Walaupun mereka mengatakan bahwa kita bukan negara agama, tetapi bukan negara sekuler. Apa maknanya? Bahwa agama yang ada di negeri ini diterapkan dan dilindungi di dalam undang-undang untuk dipraktekkan, diamalkan. Artinya apa? Tidaklah suatu barang haram di negeri ini ketika kita bernegara, mencari kehidupan atau melanjutkan berbagai kegiatan bersandar kepada nilai-nilai agama, dan itu sudah terlaksana. Di dalam berekonomi ada ekonomi syariah, di dalam makanan dan berbagai macam yang kita konsumsi, berbagai macam kita bicara halal haram. Ketika kita berbicara kewajiban syar'i kita, haji, termasuk juga zakat, semuanya telah masuk menjadi bahagian dari praktek kehidupan berbangsa kita. Jadi total sebenarnya kita sudah bisa mengatakan negeri ini memang bukan negara agama,
tetapi negara yang menjamin pelaksanaan kehidupan beragama di negeri ini. Nah, karena itu sebenarnya tidak boleh malu lagi umat Islam ketika harus melandaskan berbagai kegiatan mereka, berbagai aktivitas mereka kepada landasan agama. Apalagi ketika kita berada di Sumatera Barat yang berdasarkan undang-undang provinsi yang terbaru bahwa karakteristik dari negeri ini adalah beradatkan yang berfalsafahkan kepada adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Artinya apa? Sumatera Barat tidak boleh malu lagi mengatakan bahwa kami adalah masyarakat yang hidup di provinsi ini memiliki karakter khusus, yaitu memiliki landasan di dalam bersikap, di dalam berbuat, dalam kehidupan, yaitu ABS SBK tersebut. Nah, wahai kaum muslimin, dengan demikian maka tugas kita sebagai muslim yang berada di negeri ini harus tetap istiqamah di dalam dua prinsip ini, yaqulul haq wa yahdi as-sabil, mengatakan yang hak dan memberikan hidayah, petunjuk ke jalan yang benar. Itu bukan tugas ulama saja, itu tugas setiap kita. Ada suatu pembahagian yang menyesatkan selama ini. Kalau urusan dakwah itu hanya tugas buya, ustaz, ulama. Kita yang tidak ulama, tidak ustaz, tidak perlu campur tangan. Nah, ini adalah suatu pemahaman yang keliru. Karena dakwah itu berbeda dengan ta'lim. Dakwah berbeda dengan ta'lim. Dakwah itu lebih luas. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik." Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah, dakwahilah mereka ke jalan Rabbmu. Kemudian Nabi sampaikan ayat itu kepada para sahabat. Maka seluruh sahabat beliau mengambil peran di dalam dakwah itu, kepada kabilahnya, kepada kaumnya, kepada anak cucunya, kepada kerabatnya. Begitu fakta yang kita baca di dalam sejarah Nabi. Tidak ada berbeda pandangan dalam hal itu. Siapa saja, Abu Bakar membawa Utsman bin Affan dan lain-lain. Begitu juga para tokoh-tokoh kabilah di Madinah juga mengajak kabilah mereka. Mereka tidak menunggu jadi alim dahulu baru menyampaikan. Kenapa? Karena dari dakwah Islamiyah ini ada bahagian-bahagian yang sudah ma'ruf di dalam agama secara daruri, secara mudah. Mengajak bertauhid, mengajak salat, mengingatkan jangan jatuh ke dalam kemaksiatan. Itu tidak menyangkut, tidak menunggu dahulu kehadiran ulama. Sedangkan ta'lim atau majlis ilmu, nah ini yang memang itu dikhususkan kepada ulama. Nah, ta'lim, majlis ilmu itu yang dikhususkan kepada ulama. Kalau tidak bersifat ta'lim tapi mengajak orang kepada suatu yang ma'ruf, kebaikan yang telah ma'ruf di kalangan kita, tidak menunggu kehadiran ulama. Begitu juga mencegah kemungkaran, tidak menunggu kehadiran ulama. Nah, karena itu saya ingin mengajak kita semua dalam khutbah Jumat ini, semua kita hendaknya mengambil peran dakwah itu. Jadi kalau kita bicara tentang sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi, dan bagaimana para sahabat berada di sekeliling beliau, maka apa yang hilang dari tengah kita, jangan hanya sebatas bicara maulid, kelahiran Nabi, bertengkar perkara maulid, tetapi hal-hal yang disepakati pun hilang dari orang yang setuju dan yang tidak setuju. Apa itu? Para sahabat tidak pernah membiarkan nabinya sendiri di dalam menyampaikan kalimat tauhid. Para sahabat Nabi tidak membiarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan sendiri di dalam menegakkan yang hak.
Para sahabat Nabi tidak membiarkan beliau berdiri sendiri dalam mencegah kemungkaran. Nah, tetapi yang terjadi hari ini adalah ketika ulama dengan berbagai ungkapan kan layo jo tu bukit timbunan kabut, ya, lurah timbunan batu, taluk timbunan kapah, ya ulama lah yang menyerahkan. Apakah begitu sikapnya? Tidak, itu sikap yang keliru. Karena itu wahai kaum muslimin, kalau memang kita sayang dengan negeri ini dan kita sayang dengan anak cucu kita ke depan, maka seluruh kita harus ikut bangkit mengambil bahagian dalam dakwah itu. Setidaknya adalah ikut mendakwahi anak cucu kita. Kenapa ini yang saya sampaikan? Bertahun-tahun saya hadir di medan dakwah ini, berkeliling melihat kondisi umat. Saya melihat bahwa berbagai perbuatan atau kegiatan yang cenderung meruntuhkan dakwah ulama di masjid ini sebenarnya dalam kekuatan kita untuk mencegahnya. Di sini kita mengajarkan menutup aurat, tapi di luaran sana para wanita kita dan laki-laki dalam berolahraga bermacam membukakan aurat. Di sini kita mengajarkan al-haya'u minal iman, malu itu bagian dari iman. Tetapi setiap saat di luar sana kegiatan-kegiatan yang menghilangkan rasa malu. Perhatikan, apalagi di era-era pilkada seperti ini, konser-konser, berbagai acara hiburan, perempuan berjoget-joget, anak muda bercampur aduk, itu menjadi alat untuk mendapatkan suara. Itu di ranah Minang, dan orang yang melakukan itu mengaku sebagai apa? Akan menanamkan ABS-SBK, akan menegakkan ABS-SBK. Ada juga orang yang bisa percaya ketika perbuatan seperti itu kemudian bicara ABS-SBK? Nah, kemudian kita di masjid terus mengingatkan, mengkritik, menjelaskan, karena tidak ada ruang sebenarnya bagi ulama untuk menyampaikan itu langsung kepada mereka dalam konteks keulamaan. Setidaknya kalau ada yang mengkritik langsung, ujungnya ditinggalkan, diingatkan. Nah, siapa lagi? Apakah jalan dakwah buntu dengan itu? Saya katakan tidak, tidak buntu. Kenapa? Karena yang akan mempertanggungjawabkan anak-anak yang berjoget-joget itu, yang akan mempertanggungjawabkan remaja-remaja yang terseret kegiatan itu adalah kita semua, bapak-bapak. Tidak usah jauh-jauh kita mencari dalil tentang mas'uliyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu diberikan amanah untuk melakukan riayah. Riayah dalam makna apa? Menjaga agar orang yang berada atau siapa saja yang berada dalam tanggungjawab kita bisa di dalam kemaslahatan dan membentengi mereka dari kemudaratan. Itu riayah. Nah, atas riayah itu kullukum mas'ul, masing-masing kamu itu akan diminta nanti pertanggungjawaban, dipertanyakan. Nah, secara eksplisit Nabi mengatakan warrajulu ra'i fi ahlihi. Seorang laki-laki itu diberikan titipan amanah, ada tugas di pundaknya melakukan riayah terhadap keluarganya. Ingat ya, terhadap keluarganya. Tidak berbatas umur tertentu. Selama itu ahlu, keluarganya. Jangan alasan dia sudah dewasa, anak kita sudah remaja, dia bisa pilih sendiri. Oh, tidak begitu Bapak jamaah-jamaah rahimakumullah. Itu adalah prinsip yang tidak tepat. Nabi SAW setelah Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sudah punya suami sekalipun, ketika beliau malam hari terbangun
mendekat ke pintu Fatimah sambil berkata, ya ala baiti quma wa sallaya. Ini anak perempuan sudah menikah, sudah punya rumah tangga, tetap saja beliau malam hari mengingatkan putri beliau dengan menantu beliau, ya ala baiti quma wa sallaya, wahai keluargaku, bangunlah, salatlah. Kemudian beliau salat hawiyah minal lail, beliau lakukan salat dalam batas waktu yang beliau bisa. Kemudian beliau tidak merasakan, la yahissu, tidak merasakan ada harakah, ada gerak atau apa-apa, sepertinya tidak ada yang terbangun. Mendekat beliau ke pintu Fatimah radhiyallahu anha, kembali pintu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sambil berkata, dan beliau sedikit tinggikan nada suara beliau, ya ala baiti quma wa sallaya, wahai keluargaku, bangunlah, salatlah. Bangunlah Ali bin Abi Thalib membuka pintu sambil menggosok-gosok matanya sambil berkata, ya Rasulullah, inna anfusana biyadillah. Ya Rasulullah, jiwa kita ada di tangan Allah. Kalau dia bangun, dia mau, dia bangunkan kita. Kalau tidak, ya mau bagaimana lagi? Kan kita sudah tunaikan yang wajib. Mendengarkan alasan membuat alibi seperti itu, Rasulullah menepuk kedua paha beliau sambil berkata, wa kanal insan aktsaru syai'in jadala. Beliau kutip ayat Allah, benar terbukti rupanya manusia adalah makhluk yang paling banyak dan paling pandai membuat alasan. Beliau tegur. Nah, apalagi wahai kaum muslimin, banyak dari anak-anak, remaja-remaja kita itu masih di dalam pengawasan kita, masih dalam tanggung jawab bapak-bapak, masih meminta uang juga untuk kuliah berbagai macam. Masa ada bapak-bapak yang mengatakan, tak bisa wak anak muda kini dah buya nyola gadang. Saya cuma mengingatkan di mimbar ini, kalau begitu sikap kita dalam melihat fenomena yang terjadi hari ini, saya khawatir kita tidak lolos nanti ketika harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha lakum wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أتلوه عليكم استمعوا تلاوته واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Ibadallah, pada khutbah kedua ini saya kutipkan peringatan yang pernah dituliskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Maulud. Bisa jadi seorang anak nanti ketika dia menyadari dia dibiarkan oleh orang tuanya, tidak dituntun dan tidak diarahkan dan tidak dikatakan kepadanya yang benar, yaqulul haq wa yahdis sabil, tidak dia pakai prinsip yang dua tadi yang ditegaskan oleh Allah, itulah yang Allah lakukan ketika meluruskan perbuatan yang keliru, ketika mengingatkan yang salah dari apa yang kita perbuat. Allah
yaqulul haq, mengatakan yang hak, wa yahdis sabil, dan memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Kalau tidak dilakukan itu, bisa jadi suatu saat apa kata anak kepada kita, ya abati, wahai ayahku, aqaqtani saghiran, engkau jadikan aku, engkau durhaka kepadaku ketika kecil. Fa'aqaqtuka kabiran, fa'aqaqtuka kabiran, makanya aku durhaka kepadamu ketika kamu telah tua. Wa adha'tani walidan, engkau sia-siakan saya ketika saya terlahir, yang membutuhkan arahan, yang membutuhkan peringatan, yang membutuhkan pelajaran. Engkau sia-siakan aku. Fa adha'tuka syaikhan, jangan salah kalau setelah tua aku menyia-nyiakan kamu pula. Artinya apa? Sikap kita terhadap anak kita ketika dia remaja, ketika kecil, akan menentukan kelak bagaimana perilaku dia terhadap kita setelah kita tua. Ketika kita tidak mengajarkan kepadanya nilai-nilai yang baik, nilai-nilai ketakwaan, ketika dia sedang membutuhkan, apalagi di saat remaja hari ini. Saya berulang kali menyampaikan di mimbar ini, dan mimbar ini menjadi saksi kelak, bahwa anak-anak remaja hari ini secara fisiknya cepat kedewasaannya, tetapi secara mentalnya lambat kedewasaannya. Karena itu perhatian orang tua harus berlipat ganda dibandingkan yang dahulu. Apalagi lingkungan. Kalau dahulu lingkungan itu membantu anak-anak kita tumbuh dengan kepribadian yang baik. Orang tidak segan dahulu menegur anak kita, karena ketika anak kita ditegur akibat dari perbuatan kelirunya, kita akan berterima kasih kepada orang yang menegur. Berarti orang itu sayang kepada anak kita. Hari ini pandangan seperti itu hilang. Ketika anak kita ditegur oleh orang di luar, tidak sedikit orang tua yang tersinggung. Kenapa anaknya ditegur? Bahkan jangankan orang lain, mama saja sekarang tidak berani terkadang menegur kemenakannya. Kenapa? Karena ayahnya bisa tersinggung. Nah, berarti lingkungan hari ini juga tidak menjadi sahabat yang baik untuk anak-anak remaja kita tumbuh. Nah, dalam situasi seperti ini, kemana beban berat itu akan tersandang? Ya kepada orang tua. Nah, kalau orang tua tidak menjalankan tugas seperti ini, dibiarkan saja remaja ini diasuh oleh situasi, oleh keadaan, mau bersionjak lah, mau berabab lah, mau berjoget lah, mau bersorak lah, biarlah lingkungan ini yang mendidik. Kalau begitu prinsip kita, saya khawatir dan sangat khawatir bapak-bapak hari ini akan menyesal esok di kemudian hari. Menyesal di hari tua dan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wahai kaum muslimin, siapa saja kita, bagi remaja yang hadir, jadikan ini pelajaran. Jangan bebani orang tua kita. Karena kemaksiatan saudara-saudara, anak-anak kami akan menjadi beban bagi orang tua. Wahai para orang tua, hilangkan rasa segan, hilangkan rasa malu dalam mengatakan yang hak. Tiru apa yang telah diperlihatkan oleh Allah kepada kita, yaqulul haq. Walaupun suasana kondisi tidak mengiring, situasinya sudah begini, ini zaman tidak zaman dahulu lagi. Coba lihat ketika Allah mengharamkan anak angkat, ketika Allah mengharamkan perlakuan zihar dan merubah ketentuan hukumnya. Bukankah dua praktek itu praktek yang populer di zaman itu? Bukankah dua kebiasaan itu kebiasaan yang banyak dilakukan, menjadi tradisi bagi mereka? Tetapi Allah menjelaskan hukumnya, membalikkan ketentuannya. Anak angkat yang dahulu dijadikan seperti anak kandung, kata Allah, Allah tidak menjadikan adiyaakum, anak-anak dakwaan kamu itu,
sebagai anak kandungmu. Melawan arus. Tetapi kenapa hukum melawan arus diturunkan? Alasannya yaqulul haq wa yahdis sabil. Mengatakan yang hak, memberikan petunjuk jalan yang benar. Nah, pakailah itu sebagai prinsip, wahai para orang tua, yang dikatakan oleh Nabi, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki punya tanggung jawab menjaga, melindungi keluarganya, dan dia tentu pasti akan diminta pertanggungjawabannya.